Saudara-saudara, mari kita membahas satu tema lagi di channel ini, yakni adakah keselamatan di luar gereja? Pernah suatu ketika seorang pemuda dari suatu gereja Kristen non-Katolik menyatakan keberatannya akan kepercayaan gerejanya sendiri. Ia menyatakan bahwa hanya orang Kristenlah yang akan diselamatkan. Lalu, kemana perginya semua orang yang non-Kristen? Ini merupakan pertanyaan yang besar dari abad ke abad. Apakah Allah mengaruniakan keselamatan hanya kepada orang Kristen saja? Ini juga sebenarnya merupakan masalah rumit yang dihadapi gereja sepanjang sejarah. Masalah ini antara lain menimbulkan kesulitan gereja dalam menyampaikan kabar gembira, khususnya di dunia timur yang penuh dengan spiritualitas yang sangat mendalam dan mengakar. Suatu agama atau kepercayaan yang berani membuat pernyataan bahwa di luar apa yang mereka ajarkan tidak ada keselamatan akan segera dicap sombong dan gila. Cobalah menempatkan diri Anda saat ini dalam kalangan penganut agama asli di salah satu negara Asia. Ini pasti tidak akan sulit bagi Anda. Lalu suatu saat Anda pergi ke kebaktian agama baru dan mendengarkan suara penginjil yang dengan lantang mengatakan di atas mimbar bahwa semua yang tidak mau menerima ajarannya akan masuk neraka. Apa yang Anda rasakan? Apa pikiran Anda tentang Allah yang baru saat itu? Inilah Allah yang tidak adil dan kejam. Bagaimana mungkin para pendahulu Anda yang hidup sungguh-sungguh saleh dan suci menurut ajaran kepercayaan mereka kepercayaannya, dan Anda tiba-tiba dicempakkan ke dalam api neraka? Bagaimana mungkin orang-orang yang Anda kenal yang hidup dengan tatanan moral kebajikan yang begitu tinggi harus masuk ke dalam kebinasan kekal semata-mata hanya karena mereka tidak pernah mendengar agama baru itu? Lalu sungguh tidak masuk akal. Karena masalah yang cukup rumit sepanjang sejarah, telah banyak pertentangan, saya mengajak Anda untuk secara bertahap melihat permasalahan ini. Arti keselamatan. Pertama-tama kita perlu mengerti apa arti keselamatan menurut ajaran Kristen. Allah mengasihi manusia sebab ia telah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Akan tetapi karena kesombongan dan ketidaktaatan manusia jatuh ke dalam dosa dan akibat manusia terpisah dari Allah sendiri pernah berhenti mengasihi manusia. Ia tidak mengingkari dirinya sendiri yang Allah kasih. Ia tidak menghendaki kebinasan manusia. Sedangkan pada penuh waktu ia mengutus putranya yang tunggal, Yesus Kristus, turun ke dunia untuk menebus dosa seluruh umat manusia, dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Dengan inkarnasi, penderitaan, wafat, dan kebangkitannya, Yesus telah memulihkan kembali hubungan manusia dan manusia. Atas jasa Yesus Kristus, manusia dapat kembali menikmati hidup bersatu dengan Allah dalam keabadian. Indah arti keselamatan yang ditebus dari keadaan dosa karena kehidupan dalam keabadian abadi di surga. Akan tetapi di balik semua karya keselamatan Allah ini ada sebuah misteri besar yang hanya dapat dijawab oleh Allah sendiri, yakni misteri kehendak bebas manusia. Walaupun Maha Kuasa, Allah seolah-olah membaca dirinya sendiri dan membiarkan manusia mengambil keputusannya sendiri secara bebas. Menerima atau tidak menerima, percaya atau tidak percaya akan wahyunya. Dalam hal ini wahyu yang terbesar yakni Yesus putranya sendiri, Yesus Kristus. Apakah semua manusia akan diselamatkan? Ya, jasa Yesus cukup untuk menebus semuanya. Lagi pula Allah sejak semula menghendaki agar semua manusia diselamatkan. Akan tetapi, apakah semua manusia mau menerima keselamatan ini? Dengan sedih kita harus mendapat kenyataan bahwa
Justru dari antara umat manusia sendiri ada yang menolak keselamatan. Mengapa? Kita tidak tahu sebab. Sekali lagi, ini adalah misteri kehendak bebas manusia. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Barang saya percaya kepada barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak percaya kepada anak, ia tidak akan hidup, melainkan muka Allah tetap ada dalamnya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Yohanes 3, 19, 36, 5, 29. Tidak semua manusia mencapai keselamatan, dan bagi mereka yang tidak berhasil mencapainya telah tersedia hukuman. Apa hukumannya? Kebinasaan kekal, atau yang biasa kita sebut dengan istilah neraka. Keselamatan milik siapa? Yesus bersabda, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14:6. Dan ini pula yang menjadi cetusan keyakinan para pengikutnya, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia. Sebab di ekor langit ini tidak ada nama lain diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Apakah ini berarti bahwa hanya orang Kristen yang namanya berarti bagi Yesus saja yang berhak memperoleh keselamatan kehidupan kekal? Jika kita ingin menafsirkan arti kata-kata Yesus seperti yang harus dilakukan setiap kali kita ingin menafsir kata-kata dalam kitab suci, kita harus melihat konteks keseluruhan Injil. Yesus datang untuk semua orang. Ia turun ke dunia bukan hanya sebagai anak Daud, tetapi juga sebagai anak manusia, anak Adam. Jika hanya para pengikut yang baru muncul setelah Yesus, apa selamatkan? Bagaimana nasib Adam, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, dan Musa, Daud, dan Elia, dan semua yang kita kenal sebagai orang-orang kudus dalam perjanjian lama? Penebusan Kristus melingkupi seluruh dunia dan seluruh masa, dulu, sekarang, dan masa akan datang. Aku berkata kepadamu, sungguh sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita melalui dunia ini dijadikan. Kerajaan Allah tidak mengenal diskriminasi. Semua manusia adalah ciptaannya menurut gambar dan rupanya. Inilah nilai universal karya penebusan Kristus. Apabila Yesus menebus Adam, Nuh, Abraham, dan semua orang kudus perjanjian lama yang belum pernah mendengar tentang Dia, tentu rahmat penebusan ini akan menjangkau pula mereka yang walaupun hidup setelah dunia tidak pernah mendengar kabar gembira tentang Dia, bukan karena kesalahan mereka sendiri. Ada dua aspek penting dalam hidup ini. Yang pertama, mereka bisa diselamatkan, tetapi tetap jasa Yesus Kristus, dan melalui Dialah mereka akan mencapainya. Mereka yang bukan karena kesalahan mereka sendiri tidak pernah mendengar kabar akan Yesus Kristus pada akhir zaman akan diadili oleh satu hakim yang sama, yakni Yesus Kristus. Kedua, mereka akan diadili menurut ukuran kerahiman Allah berdasarkan hati nurani dan kebebasan kehendak masing-masing. Allah menciptakan manusia untuk dirinya sendiri. Oleh sebab itulah, seperti yang dikatakan oleh Babel Pascal, dalam diri manusia ada suatu kekosongan yang hanya dipenuhi oleh Allah. Santo Agustinus mengerti akan hal ini saat berdoa, "Engkau menciptakan kami untukmu, dan kami tidak akan tenang sebelum bisa dalam Engkau ya Tuhan." Para kudus perjanjian lama sekalipun belum pernah bertemu dengan Yesus secara fisik, sebenarnya telah mengenal Dia dalam kekekalan sebagai jalan menuju kehidupan. Wahyu yang mereka terima ditanggap mereka dengan sungguh-sungguh
sehingga mereka juga oleh Yesus Kristus ditentukan menjadi anak-anak Allah di dalam kasih-Nya. Dengan demikian misalnya juga suku-suku terpencil dalam Irian yang belum pernah menerima kabar gembira secara langsung juga menerima rahmat penebusan Kristus dan akan diselamatkan jika mereka mengikuti hati nurani mereka untuk mengabdi Allah yang esa dan melakukan kehendak-Nya. Sebagaimana diajarkan secara jelas oleh gereja melalui konstitusi dogmatik tentang gereja, Konsil Vatikan II. Mereka dapat mencapai keselamatan jika tanpa kesalahan dari pihak mereka sendiri tidak mengenal kabar gembira Kristus atau gerejanya, namun secara tulus mencari Allah dan digerakkan oleh rahmat-Nya, berjuang dalam upaya-upaya mereka untuk melaksanakan kehendak-Nya sebagaimana mereka dimengerti melalui suara hati nurani. Manusia tidak akan dapat mengingkari kodratnya yang utama pertama-tama sebab ia telah dikaruniai Allah, telah dikaruniai akal budi dan hati nurani untuk mengerti, dan karena apa yang mereka tahu tentang Allahnya nyata bagi mereka, sebab Allah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan kilainya, dapat nampak pada pikiran dan dari karyanya sejak dunia ini diciptakan, sehingga mereka tidak dapat beralih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Pada waktu menghakimi terakhir, mereka hidup dengan hati nurani yang murni dan melaksanakan kehendak Allah. Artinya mereka akan mengerti siapa yang telah menebus mereka, yakni Yesus Kristus. Sedangkan bagi mereka yang hidup dalam kegelapan dan mengingkari hati nurani, Yesus akan menjadi hakim yang menjatuhkan hukuman sekali dan untuk selama-lamanya, yakni kebiasaan yang kekal. Saat itu mereka tidak mempunyai alasan untuk berdalih lagi. Gereja dan keselamatan. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Semua manusia, entah Kristen atau non-Kristen, hanya dapat mencapai Allah melalui dan jasa Yesus Kristus. Lalu apa fungsi gereja dalam ini? Gereja sebagai tubuh Kristus adalah realisasi kerajaan Allah di dunia ini. Bahtera yang mengaku semua orang pilihan Allah kepada keselamatan. Oleh karena itu, nilai esensialnya ini, gereja tidak dapat menolerir adanya ajaran bahwa ada keselamatan di luar gereja, di luar satu gereja yang didirikan oleh Kristus sendiri. Seorang tokoh terkemuka dalam gereja awali, Santo Cyprianus, mengungkapkan keyakinan gereja ini dengan tegas dalam suratnya, bila Allah adalah Bapamu, maka gereja adalah ibumu. Tidak ada seorang pun dapat diselamatkan kecuali dalam gereja. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Dalam konteks gereja awal, gereja berarti hanya satu gereja, yakni gereja Kristen, gereja Katolik. Santo Agustinus kemudian menambahkan, jika engkau tidak berada dalam tubuh, engkau tidak berada di bawah kepala. Jika engkau memisahkan diri dari tubuhnya, itu akan membuat sang kepala tubuh memisahkan diri dari tubuhnya. Sebab sia-sialah engkau memuliakan aku. Sang kepala menangis untukmu dari surga. Sia-sialah engkau memuliakan aku. Itu seperti jika seorang ingin mencium wajahmu dan sekaligus menginjakkan kakimu dengan sepatunya berpaku, ia menghancurkan kakimu saat ia mencoba memegang kepalamu dan menciumnya. Tidakkah engkau akan menghalangi usaha penghormatan itu dan berseru, "Hei, apa yang kau lakukan? Engkau menyakitiku." Jadi jelas, tidak mungkin bagi seorang untuk tetap tinggal di bawah sang kepala, itu Kristus, dengan terus-menerus menghujat tubuhnya, itu gereja. Keyakinan gereja ini diteguhkan dalam Konsil Lateran IV. Barang siapa yang ingin diselamatkan dari segalanya, ia perlu memegang iman Katolik. Dan jika seorang tidak berpegang dalam iman ini secara teguh dan utuh, tak dapat dilakukan lagi, bahwa ia akan binasa. Dan kata lain, sebagaimana tidak ada keselamatan di luar Kristus,
tidak ada keselamatan di luar gereja, extra ecclesia nullum salus. Jika demikian, bukankah ini bertentangan dengan pengertian atau tulisan ini, awal tulisan ini, bahwa orang kafir pun yang jelas bukan anggota gereja diselamatkan asalkan hidup sesuai dengan aturannya, murni dan menyembah Allah menyembah satu Allah yang benar. Dalam hal ini kita harus mengerti sebagaimana gereja telah mengerti saat ia dengan berani dan tegas mengatakan bahwa di luar gereja tidak keselamatan. Kita harus melihat doktrin dalam kacamata iman gereja secara keseluruhan dan juga faktor sejarah yang mengandasnya. Pertama-tama, sangatlah penting untuk mengerti bahwa doktrin di luar gereja tidak ada keselamatan ini tidak ditujukan bagi orang-orang atau pribadi non-Katolik, melainkan bagi komunitas-komunitas atau golongan-golongan non-Katolik. Jika ini benar-benar bahwa hanya ada satu tubuh Kristus, pastilah juga hanya ada satu gereja. Setiap kelompok yang memisahkan diri dari gereja atau yang sejak semula memang tidak ada dalam gereja tidak mungkin dapat menjadi perantara kepada keselamatan. Hanya ada satu gereja yang memiliki seluruh kepenuhan damai dan karenanya menjadi satu-satunya sarana untuk mencapai keselamatan di dunia. Akan tetapi dalam hal kenyataan tidak ada satu pun kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas yang non-Katolik yang sepenuhnya non-Katolik atau anti-Katolik. Dan kata lain, nilai-nilai luhur yang membawa keselamatan yang secara penuh terkait dalam gereja secara tidak penuh juga ada dalam diri mereka. Saudara-saudara yang memisahkan diri. Kita lihat golong pertama, yakni mereka baik gereja Ortodoks di timur maupun gereja Protestan di barat yang sadar mengambil langkah untuk memisahkan diri dari gereja. Pemisahan diri mereka dari gereja tidak berarti penyangkalan seluruh iman dan rahmat Allah dalam gereja. Walaupun mereka menolak gereja Katolik saat pergi, mereka membawa serta dan mempertahankan sejumlah besar keyakinan gereja sebagai keyakinan mereka juga. Oleh karena itu, mereka secara keseluruhan tetap mewarisi kekayaan dan rahmat yang ada dalam gereja yang telah diturunkan oleh Yesus melalui para rasul sendiri. Misalnya sakramen pembaptisan yang merupakan rahmat luar biasa yang diselamatkan Allah melalui penebusan dosa. Walaupun mereka telah menyangkal kekatolikan mereka dan iman dan cara-cara penyembahan Katolik, mereka tetap bisa memperoleh keselamatan karena mereka ini yang percaya kepada Kristus melalui pembaptisan dengan baik, berada dalam semacam persekutuan, semacam berada dalam persatuan dan gereja Katolik walaupun tidak sempurna. Sehingga benarlah sabda Yesus Kristus, ada lagi bagiku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Dimanapun apabila Injil Kristus sungguh-sungguh diberitakan dan baptis dilakukan di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, rahmat Allah bekerja. Ketika Yesus berkata kepada Yesus bahwa ia baru saja mencegah seorang yang bukan termasuk bilangan para murid Yesus mengusir setan dalam nama Yesus. Yesus menegurnya, jangan kamu cegah, sebarang siapa tidak melawan aku, ia ada di pihak kamu. Masalah perpecahan yang sudah ada sejak awal gereja. Hal ini secara khusus sangat dicela oleh Rasul Paulus. Perpecahan harus dikutuk. Namun mereka yang sekarang ini lahir dari persekutuan Kristus yang memisahkan diri dari gereja yang diresapi oleh iman kepada Kristus tidak dapat disalahkan karena dosa perpecahan. Perpecahan yang terjadi terkadang timbul dari kesalahan tokoh-tokoh kedua belah pihak. Namun berbicara mengenai rahmat dan keselamatan, gereja mempunyai keyakinan teguh bahwa hanya melalui tubuh Kristus sajalah corong keselamatan satu-satunya seorang dapat mencapai tujuan keabadian, yakni Kristus sendiri, seperti yang ditegaskan oleh salah seorang teolog terkemuka abad ini. Walaupun mungkin bukan gereja Katolik yang memberikan kepada mereka roti kehidupan dan rahmat, namun roti Katoliklah yang mereka santap, dan saat mereka memakannya,
Mereka tetap menyadari walaupun menginginkan ikut sertakan dalam substansi adequat gereja. Walaupun secara lahiriah mereka terpisah dari gereja, mereka tetap dalam jiwa gereja. Saudara-saudara lain di luar Kristen. Kelompok yang kedua adalah mereka yang sejak semula mereka tidak berada dalam gereja. Apakah para penganut agama non-Kristen bisa diselamatkan? Sebagaimana dalam diri saudara Kristen kita yang lain, mereka penganut agama non-Kristen juga memiliki nilai luhur atau menurut istilah Konsil Vatikan II, berkas kebenaran yang mempunyai daya penyelamatan. Paulus 6 dalam ensikliknya yang membahas tentang pewartaan Injil berjudul Evangelii Nuntiandi yang diterbitkan tidak lama setelah penutupan Konsil Vatikan II, memberikan angin segar bagi evangelisasi dengan mengesampingkan semua prasangka dan tuduhan yang menyakitkan bagi agama-agama non-Kristen. Paulus menegaskan gereja menghormati dan menghargai agama-agama non-Kristen sebab mereka merupakan ungkapan hidup dari jiwa-jiwa kelompok besar untuk umat manusia. Agama-agama ini mengandung gemah usaha mencari Allah selama ribuan tahun. Tetapi untuk tidak lagi membuat orang berpikir bahwa gereja menyamakan semua agama, beliau dengan cepat bahkan menawarkan usaha gereja mereka sendiri. Suatu usaha yang mencari yang tidak pernah lengkap, tetapi kerap kembali dilakukan dengan ketulusan yang besar dan kelurusan hati. Dan yang paling penting adalah pernyataan beliau mengenai hubungan mereka dengan Allah. Agama-agama tadi telah mengajar generasi-generasi umat manusia untuk berdoa. Santo Thomas Aquinas berabad-abad sebelumnya juga telah memberikan pernyataan yang sangat jelas dan cerdas akan penyelenggaraan Allah. Allah akan memelihara mereka yang tidak terjangkau oleh kabar akan Kristus, entah dengan mengirimkan malaikat kepada mereka atau melalui inspirasi batin. Ini luar biasa. Allah memperhatikan semua manusia dengan segala kebijaksanaan. Kita mengerti sekarang bagaimana manusia meskipun tidak menerima wahyu Allah sejelas wahyunya kepada bangsa Yahudi dan yang secara penuh dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus ternyata secara bersama-sama dapat menangkap wahyu Allah kepada mereka, entah itu melalui penampakan malaikat Allah ataupun inspirasi dalam diri mereka yang tertanam. Sungguh Allah sungguh hadir juga dalam diri mereka, meskipun tidak sama dengan kehadirannya dalam diri mereka yang telah dibaptis dalam air dan roh, tetapi ia hadir secara hakikat, ya, bahkan dalam kualitas tertentu secara rahmat. Gereja sejak semula mengajarkan bahwa rahmat Allah yang juga berada di luar gereja yang kelihatan. Di sinilah kita bisa melihat perbedaan yang mendasar antara rumusan extra ecclesia nulla salus dengan rumusan extra ecclesiam nulla conceditur ecclesia. Di luar gereja tidak rahmat. Oke, sekian dan terima kasih.